Menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri, PT Pemalang Batang Toll Road, PBTR, terus mempercepat perbaikan jalan di ruas tol Pemalang Batang. Manajer Teknik dan Operasi PT PBTR, Yulian Fundra Kurnianto, menyampaikan bahwa hingga hari ini, tim perbaikan telah bekerja di 12 titik, dengan 6 tim lapangan untuk memastikan jalan bebas lubang dan aman dilalui oleh pemudik. Saat ini kita tim masih melakukan penambalan dan pemeliharaan jalan untuk memastikan kondisi jalan aman untuk dilalui pemudik, kata manajer PBTR, Yulian Fundra Kurnianto, Jumat, 21 Februari 2025. Menurutnya, program patching jalan untuk memastikan permukaan tetap mulus dan layak dilalui sudah dilakukan sejak 1 minggu yang lalu hingga sekarang. 6 tim yang dikerahkan untuk patching jalan, khususnya pada lubang-lubang yang menganga di sepanjang jalan tol. Sebelumnya, rata-rata kerusakan harian bisa kami tangani, tapi akibat hujan deras selama 3 hari terakhir, jumlah titik perbaikan meningkat cukup signifikan, ujarnya. Aan panggilan akrabnya Yulian menjelaskan, proses perbaikan tidak hanya sebatas patching. Namun, juga menerapkan metode pemeliharaan jalan yang lebih fleksibel, dengan total 23 km pengaspalan, serta perbaikan 16 km jalan beton. Selain perbaikan jalan, pihaknya juga fokus pada peningkatan fasilitas di sepanjang tol, terutama di rest area dan jalur evakuasi. Upaya yang dilakukan adalah, optimalisasi drainase agar air hujan cepat mengalir keluar dan tidak menyebabkan genangan. Kami memastikan jalan bebas lubang, serta meningkatkan pelayanan di rest area, termasuk di parking bay KM 344. Ada juga tambahan petugas, dan layanan ekstra untuk membantu para pemudik, imbuhnya. Lalu, untuk mengantisipasi kelelahan pengemudi, PBTR juga telah memasang rambu-rambu khusus yang menginformasikan jarak rest area sejak jauh-jauh hari. Karena, titik lelah biasanya terjadi di Pemalang dan Pekalongan, sekitar 4 jam perjalanan dari Jakarta. Kami sudah memasang informasi di beberapa titik strategis, seperti pemberitahuan rest area dalam 20 km atau 10 km lagi, agar pemudik bisa mengatur waktu istirahat dengan lebih baik, ucapnya. Sementara itu, mobil patroli PBTR terus berkeliling di sepanjang ruas tol dengan Variable Message Sign, VMS, untuk memberikan informasi dan imbauan kepada pengguna jalan. Kita masih melakukan program patching jalan untuk memastikan kondisi jalan fit. Ada berapa titik Mas yang dilakukan perbaikan ini Mas? Hari ini ada 12 titik, kita jalan 6 tim patching ya. Kalau perbaikannya kerusakan jalan atau badan jalan? Ya, lubang di jalan. Kita hujan deras 3 hari itu cukup banyak Pak. Kalau yang mau kerjakan berapa titik Pak? Berapa kilometer Pak? Kalau pemeliharaannya kita di fleksibel ada 23 kilo. Sebelum patching kita ada scraping filling overlay juga, sama ada overlay juga. Target selesai sendiri harga berapa itu Pak? Hari ini terakhir selesai. Hari ini selesai. Di 2 jalur, jalur A dan jalur B kita ada 6 tim. Kita Pemalang Batang total 39 kilo, untuk aspalnya sendiri 23 kilo, betonnya 16 kilo. Jadi kita memastikan nanti kondisi pada saat mudik dalam kondisi prima ya, jalannya jadi bebas lubang. Kesehatan dari segi rest area, pelayanan di rest area, kemudian kita ada parking bay di KM 344, kemudian pelayanan tambahan, ekstra, kemudian yang berikutnya ada petugas tambahan juga. Selain perbaikan jalan ada perbaikan apa lagi? Kita ada drainase juga untuk mengoptimalkan pada saat hujan deras agar air cepat mengalir keluar. Jadi untuk titik lelah memang ada di Pemalang dan Pekalongan, memang 4 jam dari Jakarta, sehingga kita ada beberapa perambuan untuk menginformasikan lokasi rest area. Contoh dari Pemalang sudah kita informasikan bahwa rest area 20 km lagi, rest area 10 km lagi. Harapannya pengguna jalan bisa mengukur tingkat kelelahan. Jadi kalau lelah masih jauh bisa mengoreksi Pemalang dulu, atau 10 km lagi akan ada rest area. Jadi bisa mengantisipasi jaraknya. Patroli kita terus muter dengan ada PMS di belakangnya untuk memberikan pesan-pesan kepada pengguna jalan. Kami mengimbau kepada para pemudik memperhatikan tiga aspek. Yang pertama dari kendaraannya. Kendaraan itu tidak hanya mechanical, electrical, mesin dan sebagainya, dicek juga lampu juga penting, depan belakang dicek, kemudian minyak. Yang kedua adalah dari kabinnya, kenyamanan di dalam kabin itu juga harus diperhatikan. Itu juga akan mempengaruhi tingkat kesetresan maupun kelelahan, mulai dari beban muatan, kemudian lingkungan kabin, wangi dan sebagainya. Kemudian interaksi di dalam kabin juga diharapkan enjoy, sehingga mengurangi stres dari pengemudi. Kemudian yang ketiga adalah kondisi fisik. Kondisi fisik ini juga diperhatikan, harapannya ada driver pengganti ya. Harapannya ada driver pengganti, sehingga kalau lelah ada pengganti
tidak memaksakan.